ketika H-1 kalian nggak usah belajar. Loh, kok nggak usah belajar? Kenapa? Halo guys, ketemu lagi dengan aku di sini dan Sadewa, dan kali ini aku bakal ngasih beberapa tips. Aku bakal ngasih 7 tips untuk kalian, buat kalian yang mau masuk di perguruan tinggi lewat jalur ujian tulis berbasis komputer. Jadi secara garis besar, kalau kalian mau masuk di perguruan tinggi nih, dari teman-teman SMA, SMK atau sederajat pengen masuk di perguruan tinggi, harus melalui beberapa jalur. Nah, ada SNMPTN, ada UTBK, SBMPTN ini. Nah, jalur UTBK ini adalah salah satu jalur tes yang pesertanya itu banyak banget. Maka dari itu, aku bakal ngasih beberapa tips untuk kalian biar dari awal saat ingin mendaftar hingga akhirnya besok kalian bisa tes dengan lancar itu bagaimana. Tips yang pertama, tentukan jurusan yang kalian inginkan, ya. Jurusan yang kalian inginkan harus disesuaikan dengan passion. Passion itu adalah ketertarikan kalian terhadap suatu hal. Jadi kan banyak nih ya, akhir-akhir ini banyak orang yang memilih jurusan itu berdasarkan kemampuan ya. Kadang orang mikir kan sekarang nilai UTBK itu keluar dulu baru kalian daftar. Kadang orang tuh nyari aman ya. Ya, yang penting aku masuk lah. Jangan. Yang paling penting adalah jurusannya. Jadi kalau boleh dikatakan jurusan dengan universitas itu, kalian harus prioritaskan jurusannya dulu. Kalau kalian suka buat video dan lain sebagainya, ya ambillah komunikasi. Kalian suka gambar dan lain sebagainya, ambillah DKV dan lain sebagainya. Kalau kalian emang suka merencanakan sesuatu ruang yang besar, kalian ambil PWK. Atau kalian pengen membangun rumah dan kalian suka banget dengan arsitektur, ambillah arsitektur. Jangan memilih jurusan hanya karena yang penting kuliah, yang penting aku nggak diejek sama teman karena nggak kuliah. Jangan, karena nanti kamu bakal nyesel sendiri. Jadi yang pertama adalah tentukan jurusan sesuai dengan passion kamu. Oke, tips selanjutnya adalah pilih jurusan dulu baru universitas. Jadi kadang orang suka menggadang-gadang, wah universitas gue paling bagus, wah universitas A ini paling bagus, universitas B itu di bawahnya. Ya, itu hanya sebatas ranking teman-teman. Yang terpenting adalah diri kalian sendiri. Kalau kamu emang punya passion untuk menekuni ilmu di bidang itu, kalau kamu memang niat untuk belajar, ya kamu bakal menjadi ahli di situ. Jadi, tempat di mana kalian belajar itu tidak menjamin 100% kalian akan sukses. Percuma kamu lulusan UI, UGM, ITB kalau kamu tidak bisa yang namanya mengimplementasikan ilmu, atau kamu masuk ya sebatas gengsi doang gitu. Jadi yang paling penting adalah utamakan jurusannya baru universitasnya. Oke? Yang penting jurusannya, kembali ke poin awal, kamu harus passion dulu. Oke? Karena mutiara akan tetap menjadi mutiara walaupun di tempat manapun ya, teman-teman. Selanjutnya ini adalah tips untuk kalian belajar ya. Kalau saranku sih kalian belajar satu hari itu satu mata pelajaran kalian jadwalkan. Dan ketika hari selanjutnya kalian ganti mata pelajaran yang lain. Atau kalian bisa juga rubah 3 hari sekali atau 1 minggu sekali. Yang penting kalian fokus. Kalau dalam satu waktu kalian mengerjakan beberapa soal atau kalian mengerjakan beberapa mata pelajaran, kita pusing men. Manusia itu hanya bisa multitasking. Manusia nggak bisa multifokus men. Dalam artian kita nggak bisa sekarang mikir matematika tiba-tiba nanti kita mikir bahasa Indonesia dalam waktu yang sama, tidak bisa. Kita harus fokus. Oke? Fokus hingga akhirnya kalian bisa menguasai satu persatu. Kemudian saranku selanjutnya adalah kuasai satu bab dulu, baru kalian latihan soal dengan bab yang sama. Kalian kuasai, dan aku sarankan setiap minggu atau setiap bulan kalian adakan tryout pribadi dengan mengerjakan kumpulan soal yang terdiri dari berbagai mata pelajaran. Itu. Oke, tips keempat. Ketika kalian punya teman itu jangan cuma dimanfaatkan kalian untuk minjem duit atau hal-hal yang bersifat konsumtif, tapi manfaatkanlah teman itu untuk belajar bareng. Jauhi lingkungan toksik ya.
dekati lingkungan-lingkungan yang positif untuk mendorong kalian untuk masuk di perguruan tinggi. Ya, pilih-pilih teman itu kadang kala perlu teman-teman. Jadi ya untuk kali ini aja, ketika kalian mau masuk di perguruan tinggi ya fokus sama teman-teman yang emang support kalian. Jangan dikit-dikit game, dikit-dikit ML, dikit-dikit PUBG. Ya wes, nggak lolos gitu kan. Jadi harus fokus karena masa depan itu ya kalian yang menentukan. Apalagi UTBK tahun ini hanya 1 kali. Jadi mati urip yo terserah Anda gitu. Gagal atau suksesnya ya terserah Anda. Anda mau milih berjuang bareng dengan teman-teman yang sekarang mau masuk perguruan tinggi, baru setelahnya senang dengan hasil kalian diterima di universitas yang kalian impikan, atau kalian senang-senang dulu habis itu menangis karena kalian tidak diterima. Ya terserah kalian, hidup-hidup kalian, bikin kompetisi kecil-kecilan lah ya. Siapa yang menang gitu kan. Itu untuk membiasakan kalian untuk situasi kompetisi teman-teman. Karena saingan kalian itu bukan cuma teman-teman kalian, tapi ratusan ribu orang ingin masuk di universitas, atau bahkan ribuan orang sedang memperebutkan satu kursi di jurusan yang kalian impikan. Jadi bukalah mata kalian. Saingan kalian tuh nggak cuma teman satu kelas, teman satu sekolah, tapi satu Indonesia men. Gitu ya. Jadi semangat. Tips selanjutnya adalah kalian harus selalu mencermati apa informasi yang diterbitkan oleh penyelenggara tes. Dalam hal ini kita flashback ke beberapa tahun sebelumnya. Tahun 2018 hanya ada SBMPTN dan itu 1 kali tes saja. Kemudian ada UTBK di tahun 2019 dengan 2 kali tes dan nilainya udah kelihatan dulu baru kalian daftar. Hingga akhirnya di tahun 2020 kalian hanya ada 1 kali tes saja. Jadi kalian harus selalu update tentang informasi-informasi seperti ini. Jangan sampai salah ya, oke? Tips selanjutnya adalah jaga kesehatan kalian, bukan hanya kesehatan jasmani tapi juga kesehatan mental kalian. Karena semakin dekat dengan ujian biasanya orang-orang pada stres. Jangan men. Semakin dekat itu aku malah rekomendasikan ketika H-1 kalian gak usah belajar. H-1 dan hari H kalian gak usah belajar. Loh kok gak usah belajar? Kenapa? Kalau kalian belajar H-1 dan kalian gak tidur sampai pagi, alhasil ketika nanti kalian tes, kalian udah nggak fit. Dan itu juga memicu stres juga. Pada akhirnya kalian mengerjakan soal itu tidak maksimal. Jadi saranku H-1 ya udah, kalian istirahat, kalian kerjakan dengan baik, tinggal tunggu hasil pengumuman. Dan tips yang ketujuh, tips yang terakhir adalah kalian jangan lupa berdoa. Karena di sisi lain ketika kalian terus-terusan berusaha tanpa diiringin doa ya sama aja kalian sombong gitu. Tapi kalau kalian kebanyakan doa tapi nggak ada usaha ya gimana gitu. Jadi hidup harus balance dan semangat untuk kalian semuanya. Kalian pasti bisa untuk lolos di perguruan tinggi ya. Aku tunggu kabar baiknya dari kalian dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you. Selanjutnya, kalau kalian punya teman nih ya